Seringkali kita bingung, kemanakah arah bola putih setelah mengenai bola sasaran? Apakah ada rumus dasar tentang arah bola putih? Mengapa para pemain profesional sangat mudah mengarahkan bola putih? Teknik apakah yang mereka gunakan? Berbagai macam pertanyaan datang kepada kami mengenai hal tersebut. Banyak sekali pemain yang dapat memasukkan bola dengan baik, tetapi mereka tidak dapat mengontrol bola putih dengan baik. Pada video kali ini, Red Bull Biliar Taman Palem akan membahas tentang pengetahuan dasar dari arah bola putih dengan garis tangen, agar kita dapat meningkatkan level permainan kita ke tahap yang selanjutnya. Kita telah mempelajari bagaimana cara memasukkan bola dan cara mengontrol bola putih pada video yang sebelumnya. Bagaimana melakukan follow shot, stop shot, dan draw shot. Langkah pertama untuk menggunakan garis tangen adalah dengan memiliki kemampuan stop shot yang baik. Stop shot adalah pukulan di mana bola putih berhenti tepat setelah mengenai sasaran. Cara melakukan stop shot adalah dengan memukul sedikit di bawah tengah dari bola putih. Bola putih akan berhenti karena bola putih mentransfer semua energi ke bola sasaran. Setelah kita menguasai stop shot dengan baik, kita akan mencoba memprediksi arah bola putih dengan garis tangen. Salah satu dasar dari ukuran arah bola putih adalah garis tangen. Garis tangen adalah garis lurus dengan kemiringan sudut pukulan tertentu. Pada posisi bola sasaran seperti ini, jika kita tempatkan bola putih pada posisi ini, maka bola sasaran dapat masuk jika kita memukul bola putih ke arah tersebut. Tariklah garis lurus membentuk 90 derajat dari titik kontak bola sasaran. Maka kita akan menemukan garis tangen. Dari arah manapun, bola putih akan bergeser ke arah garis tangen tersebut. Ada dua hal penting yang harus kita perhatikan agar bola putih tetap pada garis tangen. Yang pertama adalah kecepatan bola putih. Kita harus memastikan kecepatan bola putih saat melakukan stop shot. Seringkali, bola putih tidak bergeser ke arah garis tangen. Hal ini disebabkan kecepatan bola putih tidak cukup untuk ditransfer ke bola sasaran. Misalnya, seperti ini. Ataupun seperti ini. Pastikanlah kecepatan bola putih cukup untuk mentransfer tenaga bola putih ke arah garis tangen. Arah bola putih berjalan natural sesuai dengan kecepatan ayunan dan titik bola putih yang kita pukul. Pada posisi yang sama, arah bola putih dapat berjalan berbeda jika kita memukul dengan kecepatan yang berbeda. Jika semakin keras, arah bola putih akan semakin melebar. Jika semakin pelan,
arah bola putih semakin menyempit. Hal penting yang kedua yang harus kita perhatikan adalah titik sentuh ujung stik dengan bola putih. Jika kita memukul dengan kecepatan yang sama dan titik bola putih diturunkan, maka bola putih akan semakin melebar. Jika kita memukul dengan kecepatan yang sama dan titik bola putih dinaikkan, maka bola putih akan semakin menyempit. Pukullah bola putih pada titik dan kecepatan yang sesuai agar bola putih tetap pada garis tangen. Setelah memahami semua hal ini, sekarang kita akan mendemonstrasikan penggunaan garis tangen. Pada posisi ini, tariklah garis lurus pada bola sasaran. Dari garis ini, kita sudah menemukan garis tangen. Seperti yang kita ketahui, kita dapat mengarahkan bola putih mengenai sasaran dengan teknik stop shot. Perhatikanlah kecepatan ayunan dan titik sentuh bola putih. Jika kita memukul dengan kecepatan dan titik yang benar, maka bola putih akan bergerak ke arah bola tersebut. Jika kita ingin mengarahkan bola putih ke arah bola yang kita inginkan, maka ada dua cara yang dapat kita lakukan: mengurangi atau menambah kecepatan, atau menaikkan dan menurunkan titik sentuh bola putih. Pilihlah sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita ingin menaikkan tenaga, naikkanlah titik putih. Jika kita ingin menurunkan kecepatan, turunkanlah titik sentuh bola putih. Cara yang paling baik untuk berlatih kecepatan ayunan dan titik bola putih adalah dengan memukul satu posisi berulang-ulang dan cobalah mengenai bola satu demi satu. Penggunaan garis tangen menjadi ukuran kita untuk memprediksi kemanakah arah bola putih akan bergerak. Kembali lagi, latihan terus-menerus akan membuat kita menghafalkan kecepatan dan titik sentuh yang dibutuhkan jika kita ingin mengarahkan posisi bola putih ke posisi yang kita inginkan. Belajarlah lebih detail dalam menentukan kedua hal tersebut. Tetap semangat dan teruslah berlatih.